kayak gini akan menguntungkan untuk pihak bangun sendiri? Sebetulnya sih kejadian seperti ini yang rugi tergugat sendiri karena kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang itu mereka pengen mempertahankan argumentasi atau hak-haknya sesuai apa yang sering disampaikan kepada teman-teman juga. Tapi kalau ini nanti sampai 3 kali tidak hadir, ya tentu menguntungkan buat kami. Karena apa? Ini akan diperiksa tanpa kehadiran tergugat. Dan di situ tentu banyak hal yang mereka kehilangan hak-hak untuk menjawab dan lain sebagainya. Tapi untuk Mbak Nurinya sendiri siap ketika bertemu di persidangan nanti, Pak? Karena kan sebelumnya psikisnya juga terganggu ya. Mungkin nanti di persidangan kalau bertemu dengan Erin sendiri sudah siap? Untuk di fase mediasi ini insya Allah Teh Nur kondisinya sudah jauh lebih baik karena ini saat ini bisa berkumpul dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara-saudara di kampung halaman yang begitu tenang sehingga psikologinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah akan siap menghadapi fase mediasi di persidangan yang akan datang. Untuk surat yang diterima oleh pihak Erin mungkin tercatat pada hari tanggal berapa? Aduh, untuk tanggalnya tadi saya tidak catat, tapi yang pasti itu melalui kantor pos tercatat dan itu tadi diterima oleh security. Dan setelah di tracking lagi tadi ada 3 lembar itu benar adanya bahwa itu sudah nyampe kepada yang dituju. Oke. Pak, mungkin terakhir Pak, pesan buat pihak Harapannya hadiri sidang, ya nanti tentu akan ada solusi terbaik untuk para pihak. Karena sekali lagi di persidangan ini kami tidak membuat sesuatu yang di luar jangkauan, sesuatu yang di luar konteks yang ada hubungannya dengan persoalan ini sehingga ya harapannya ayo sama-sama cari solusi terbaik. Dan tentu sebagai warga negara ya kami sangat menghargai akan kesibukan dan lain sebagainya. Beliau tidak bisa hadir ya kami tetap hormatlah, itu hak pribadi masing-masing mau hadir atau tidak. Dan mendapat kata-kata yang tidak baik. Nah ini teman-teman bisa simpulkan ya. Kemudian terkait apa yang dilakukan beliau, saya tidak masuk terlampau jauh. tapi secara hukum terancam nggak nih secara hukum nih? Kalau gini ya, sekarang hidup kita di Indonesia ini kan semuanya sudah diatur ya. Bagaimana kita bergaul dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya semua sudah diatur. Apalagi ini ada hubungan kerja informal antara seorang majikan dan seorang asisten rumah tangga. Dan semuanya tentu ada ketentuan walaupun secara tidak tertulis di antara mereka. Nah, ini sudah jelas ya, sudah jelas. Menahan KTP orang itu juga salah ya. Kemudian merampas handphone yang notabene itu untuk akses orang untuk komunikasi dengan orang lain itu juga tidak dibenarkan oleh hukum. Kemudian kalau orang bekerja salah yaitu manusiawi. Teman-teman sekalian namanya bekerja kadang-kadang ada salah kan? Itu manusiawi, tapi tentu tidak harus dimaki-maki dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, tentu ini ada pelanggaran hukum yang dibuat oleh beliau dan beliau akan rugi karenanya kalau segera tidak mengambil sikap yang baik untuk membangun komunikasi yang terbaik untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Bang udah coba untuk mungkin datang ke rumahnya ngobrol baik-baik gitu Bang. Kami mohon maaf kami tidak punya kewajiban atas itu karena kami adalah kami sudah lakukan somasi. Ya, itu jadi itu langkah hukum yang kami lakukan adalah itu. Tujuannya apa? Bola panas ada di mereka. Tentu kalau memang mereka pengen ini selesai, mereka yang akan ngejar kami kemudian ketemu. Kalau kami datang ke sana nanti akan salah persepsi lagi. Akan salah pemahaman lagi. Apalagi mereka belum kenal, saya datang ke sana bersama tim diteriaki yang macam-macam nanti akan efek buruk buat kami. Gitu. Jadi kami tidak akan pernah melakukan itu kalau kami tidak diundang. Terkecuali kami diundang, mungkin kami akan berpikir lain untuk bisa datang. Bisa dibicarakan. Iya. Bang, untuk di
Polres BAP kembali Pak? Sudah mana mungkin? Teh Nur dapat undangan sih tanggal 9 hari 9 Juli, artinya hari Kamis ya, yang akan datang besok Rabu, jadi hari Kamis. Tapi ini saya coba akan komunikasikan kepada Teh Nur, apakah untuk hadir bisa atau belum. Nanti kalau memang bisa, berarti tanggal 9 itu Teh Nur ada di Polres sesuai dengan panggilan. Nanti kami akan upayakan komunikasi, karena saat ini Teh Nur juga kalau saya lihat itu suka ngirim foto sedang bersihkan botol-botol ya, itu untuk bantu suaminya bersih-bersih kegiatan suaminya. Semisal nggak hadir nanti, apakah itu akan memberatkan Teh Nur nanti ke depan atau bagaimana? Oh tidak, jadi gini, untuk panggilan ini kan panggilan sifatnya menjadi saksi. Panggilan pertama, nanti ada panggilan kedua, panggilan ketiga. Dan semuanya nanti disesuaikan dengan kondisi si terpanggil, apakah bisa hadir atau tidak. Tapi kami selaku kuasa dari Teh Nur akan memfasilitasi ini agar semuanya nanti bisa terlaksana dengan baik. Tanggal 9 ini atas LP LP-nya H. Iya, jadi untuk perkara ini kan tadinya penyelidikan, statusnya setelah digelar perkara kemarin itu menjadi kepenyidikan. Nah ini nanti untuk melengkapi BAP dalam penyidikan itu. Baru nanti setelah itu ada fase berikutnya. Ya, terima kasih. Insya Allah nanti saya akan komunikasikan. Selepas sidang ini juga saya akan report kepada prinsipal kami. Apapun itu, selanjutnya nanti kami akan untuk upayakan untuk bisa datang. Karena rumahnya jauh banget ya, perjalanannya ada 8 jam ya. di mana? Di daerah Cianjur, tapi yang paling pojok di sana. Saya pernah ke sana dulu, di luar konteks perkara ini, itu lumayan. Saya aja dari Jakarta transit dulu di kota Cianjur, baru berangkat dari Cianjur terus sekitar jam 7 nyampe sana jam 2 siang. Cukup jauh, cukup jauh. Iya, cukup jauh. Ya, kasih ya. Makasih banyak Ya, kasih. Bang Uzuki, dia minta kontaknya.